Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi akuntansi UKM adalah aplikasi untuk membantu perusahaan dalam proses pencatatan transaksi-transaksi di perusahaan yang masih kecil. Langsung saja kita masuk ke cara penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi akuntansi UKM. Setelah kita masuk pada aplikasi tersebut, muncul tampilan pengaturan perusahaan. Di sini kita harus memasukkan nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan email perusahaan. Misalnya, di sini kita masukkan nama perusahaan PT One, alamat Jalan Kenangan, telepon 081234567890, email one@gmail.com. Setelah itu kita klik simpan. Di dalam aplikasi akuntansi UKM memiliki banyak fitur. Yang pertama, jurnal, laporan, kalkulator, dan donasi. Jadi cukup lengkap digunakan untuk pencatatan transaksi pada perusahaan kecil. Kita lihat jurnal terlebih dahulu. Di sini masih kosong karena belum kita masukkan catatan transaksi perusahaan. Selanjutnya laporan. Di dalam laporan terdapat fitur jurnal umum, buku besar, neraca, laba rugi, neraca saldo, periode, utang, piutang, dan ekspor Excel. Langsung saja kita kembali pada fitur jurnal dan kita akan mencoba memasukkan pencatatan transaksi perusahaan. Di sini kita menggunakan contoh transaksi sebagai berikut. Langsung saja yang pertama, 1 Desember Tuan One menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta rupiah. Jadi cara pencatatannya kita klik simbol yang di sebelah kanan atas terlebih dahulu. Setelah itu muncul tampilan transaksi baru. Di sini kita atur tanggal pelaksanaan transaksi terlebih dahulu yaitu tanggal 1 Desember 2022. Setelah itu, kita masukkan nama transaksinya. Dari contoh transaksi tersebut, bisa dikatakan nama transaksinya yaitu modal awal. Pada perkiraan yang pertama, kas diganti dengan modal awal atau modal pemilik. Kita cari terlebih dahulu yang modal awal atau modal pemilik. Pada perkiraan yang kedua, kita pilih yang kas, karena sebagai bentuk pemasukan dalam kas. Setelah itu, kita masukkan nominalnya yaitu 30 juta pada debit dan kredit. Kita simpan terlebih dahulu untuk melanjutkan transaksi selanjutnya. Contoh transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Desember, biaya sewa kantor untuk bulan Desember sebesar 7 juta rupiah. Sama halnya dengan cara memasukkan transaksi yang pertama. Kita klik simbol yang di sebelah kanan atas, muncul tampilan transaksi baru. Kita atur tanggalnya, masukkan nama transaksi, dapat kita katakan nama transaksinya yaitu biaya sewa kantor. Pada perkiraan pertama, kas diganti dengan biaya sewa kantor atau tempat usaha. Pada perkiraan kedua, kita pilih kas. Masukkan nominal 7 juta rupiah pada debit dan kredit. Klik simpan dan melanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi yang ketiga, 2 Desember dibeli peralatan kantor seharga 14 juta. Dalam hal ini perusahaan membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Kita klik simbol yang di sebelah kanan atas, kita atur tanggalnya, masukkan nama transaksi yaitu membeli peralatan kantor. Pada perkiraan pertama, kas diganti dengan peralatan kantor. Setelah itu masukkan nominalnya yaitu 14 juta pada debit. Pada perkiraan kedua kita pilih kas karena sebagai bentuk pengeluaran dalam kas, masukkan nominalnya 10 juta pada kredit. Karena di sini membayar tunainya hanya 10 juta dan sisanya dibayar kemudian hari, jadi terhitung sebagai utang. Jadi kita perlu menambahkan satu kolom dengan cara mengklik simbol tambah di sebelah kanan atas.
Langsung saja perkiraannya diganti dengan utang usaha dengan nominal utangnya sebesar 4 juta pada kredit karena harga peralatan kantor 14 juta dan telah membayar 10 juta. Jadi kita memiliki utang 4 juta. Kita klik simpan dan melanjutkan transaksi berikutnya. Kita percepat. Baik teman-teman, ini adalah contoh pencatatan transaksi dalam 1 bulan pada perusahaan PT One mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 20 Desember 2022. Setelah kita masukkan catatan transaksinya, langsung selanjutnya kita masuk pada fitur laporan. Yang pertama, contoh jurnal umumnya langsung otomatis tercatat. Kembali, selanjutnya pada buku besar. Di sini muncul buku besar yaitu perkiraan pada kas. Kita bisa mengganti dan memilih perkiraan yang lainnya. Terdapat banyak perkiraan. Di sini kita buka terlebih dahulu yang kas. Langsung tercatat secara otomatis. Selanjutnya kita coba perkiraan yang lain dengan cara mengeklik simbol yang ada di sebelah kanan atas. Di sini kita mengganti yang perlengkapan. Langsung saja kita kembali. Kemudian neraca saldo. Kembali, kita buka yang laba rugi. Kembali, kita buka yang neraca. Di sini kita juga bisa melihat apakah kita mempunyai utang atau piutang usaha pada fitur utang dan piutang. Pada aplikasi ini juga kita bisa memindah laporan-laporan tersebut ke dalam export Excel dengan cara mengklik fitur export Excel. Contoh laporan keuangan yang telah kita ekspor ke Excel. Fitur export Excel ini digunakan jika kita ingin mengetahui lebih jelas tentang catatan laporan keuangan dan jika kita membutuhkan dokumen dalam bentuk fisik yang nantinya tinggal kita print. Kelebihan dari aplikasi akuntansi UKM: 1. Dapat digunakan secara gratis, tanpa syarat, tanpa iklan, dan dapat digunakan secara offline. Mudah untuk digunakan, cocok bagi pelaku yang kurang mengerti dengan akuntansi. Tidak ada batasan transaksi, minim kesalahan perhitungan, bisa diekspor ke Excel. Sedangkan kekurangan dari aplikasi akuntansi UKM, tidak adanya fitur untuk mencetak faktur, nota pembelian, dan lain-lain, sehingga tidak ada bukti atau dokumen untuk pembelian maupun penjualan. Tidak adanya fitur persediaan awal baru tersedia untuk OS Android. Itu tadi adalah cara penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.